Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik selalu. Kali ini saya akan memenuhi permintaan subscriber yang kemarin tidak mengerti dengan apa yang saya jelaskan di video yang kemarin saya upload. Karena video yang kemarin menggunakan bahasa Jawa dan memang waktu itu sebetulnya saya hanya iseng ya, kebetulan main pengennya sih mereview kandang entok tetangga, cuman karena musibah entoknya itu ternyata sudah habis, sudah tinggal 3 ekor dan hari ini mati semua. Baik, agar pesan atau pengalaman yang dialami oleh tetangga saya itu tidak terjadi di kandang teman-teman semuanya, saya akan mencoba untuk mereview kembali atau menjelaskan kembali apa yang sebetulnya kemarin terjadi di kandang tetangga saya. Jadi teman-teman semuanya, kemarin saya main di kandang tetangga, tepatnya di kandangnya Bapak Karsidi, itu kebetulan ketua RT kami di desa atau kelurahan Semong Kembaran, Kecamatan Kutoarjo. Sebetulnya dulu pernah miara entok cukup banyak, tapi vakum ganti ayam, dan beberapa bulan yang lalu dia mencoba untuk memelihara entok jumbo. Membeli dari anakan ya, mulai dari umur 3 hari kemudian dia pelihara entok jumbo yang dia beli dari adik saya. Dan kemudian saya sebetulnya ingin mereview sebetulnya perkembangannya sejauh mana, karena usia entoknya itu sudah 3 bulan dan memang terlihat besar-besar. Saya pas ketika lewat di kandang tersebut, entoknya itu sehat-sehat dan saya tertarik untuk mereview kandang tersebut. Ternyata setelah sampai di kandangnya itu tinggal 3 ekor. Tinggal 3 ekor itu pun kondisinya sakit parah karena dia kena virus mata biru. Belasan ekor, kalau nggak salah 12 ekor itu mati entoknya, hanya menyisakan 3 ekor saja. Dan saya tanya waktu itu kenapa situasinya bisa seperti ini, dan Pak Karsidi bercerita bahwa saking senangnya melihat atau memelihara entok jumbo karena pertumbuhannya cepat, 3 bulan bobotnya sudah 3,5 kilo, ada yang 2,5 kilo. Dia kemudian mencoba untuk mengembangkan ingin cepat-cepat budidaya entok jumbo, kira-kira begitu. Akhirnya si putranya itu kemudian membeli entok jumbo di keranjang, di pedagang keranjangan, karena ingin agar dia cepat produksi lah, kira-kira begitu. Karena entok yang dia pelihara itu, yang belasan ekor itu usianya baru 3 bulan. Kalau nunggu produksi lama lah, kira-kira begitu. Pokoknya pengen cepat produksi, maka kemudian dia beli entok keranjangan ya. Entoknya jumbo, notanya jumbo. Kemudian setelah itu harga entok jumbo betina yang dia beli dari pedagang keranjangan itu dia bawa pulang. Dia bawa pulang, kemudian di kandangnya itu entok yang dia beli itu sudah bertelur, teman-teman. Katanya sih bertelur 1 butir. Wah, senang banget. Tentu kan habis beli entok betina sampai rumah selang sehari langsung bertelur, kan kira-kira sangat senang lah. Akhirnya kemudian dirawatlah entok betina tersebut, dan Pak Karsidi itu sebetulnya sudah curiga karena sayapnya itu sudah turun ke bawah, artinya sudah lesu. Posisi entok betina yang dia beli itu sudah lesu. Akhirnya selang berikutnya, hari berikutnya ya, 2 hari berikutnya, kemudian entoknya itu mati. Mati dan matanya itu biru. Nah, ini awal mula entok satu kandang habis gara-gara membeli entok baru di keranjangan tanpa dikarantina. Jadi waktu itu dia beli langsung dikasihkan kandang utama, langsung dicampurkan begitu. Nah, setelah entok betina itu mati, selang 2 hari entok yang ada di kandang itu sakit semua, tiba-tiba lemah, dan hari berikutnya itu semuanya mati, tinggal menyisakan 3 ekor. Ciri-ciri bangkai entok yang mati itu matanya biru dan kemudian lemas,
dan tidak bisa ditolong karena sudah dikasih tetaklor, sudah dikasih ramuan-ramuan herbal, jahe, kunyit, temulawak, tetap nggak bisa tertolong. Dikasih cairan ini, cairan itu, tetap tidak bisa tertolong dan akhirnya mati. Posisinya sekarang habis total. Waktu itu saya datang ke sana itu tinggal 3 ekor, dan hari kemarin itu posisinya sudah ludes berikut dengan ayam ekor lidi, karena di kandang tersebut juga ada ayam ekor lidi yang dipelihara dan itu ikut mati semua. Jadi kandang posisinya hari ini kosong gemprung, kosong betul-betul, tidak ada penghuninya, kayak kuburan lah kandangnya, sepi, nggak ada aktivitas, nggak ada kehidupan. Yang biasanya kalau pagi itu mungkin Pak Kasidi dan anak-anaknya itu sibuk di kandang, kalau pagi ngasih pakan, terus kemudian sore hari pulang kerja itu kemudian refreshing di kandang, lihat-lihat ternaknya. Tapi sekarang situasi kandangnya sepi, tidak ada penghuninya. Dan ini tentu sudah sangat sering terjadi, dialami oleh para peternak entok. Memang sih entok itu dikenal sebagai hewan yang tahan terhadap penyakit, terhadap bakteri, susah sakit lah. Dulu seperti itu kepercayaan orang Jawa itu. Cuman akhir-akhir ini karena mungkin situasi alamnya sudah berubah, sekarang itu entok juga dapat kena virus, juga bisa terserang penyakit begitu, dan bisa satu kandang mati semua dalam waktu 2 hari. Dan ini harus diantisipasi oleh teman-teman, sehingga ketika teman-teman ingin budidaya entok itu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu nafsu, tidak boleh membeli entok sembarangan. Dan ketika teman-teman ingin mengembangkan entok itu ya harus tahu tekniknya. Kalau teman-teman itu membeli entok baru itu harus dikarantina, dan jangan beli entok di pasar atau di pedagang keranjang, karena pasar itu merupakan suatu tempat bertemunya entok dari berbagai wilayah, ada yang sakit, ada yang sehat, yang di situ itu biasanya langsung dipotong. Jadi rawan sekali terserang penyakit, terserang virus ya. Begitupun dengan pedagang keranjang. Pedagang keranjang itu keranjangnya itu kan dijadikan tempat untuk menampung berbagai jenis unggas, berbagai jenis entok, ada yang sehat, ada yang sakit, macam-macam, akhirnya kumpul jadi satu, akhirnya keranjang yang biasa untuk angkut itu juga mungkin bisa terkontaminasi, sehingga entok yang di dalamnya kalau sudah disimpan sehari itu bisa terkena virus. Jadi saya menyarankan agar ketika teman-teman ingin membeli entok dan ingin dipelihara, ingin dipelihara kembali, maka jangan beli entok di pasar ya. Kemudian jangan beli entok di pedagang keranjang. Ini sangat rawan bisa menyebarkan atau menularkan virus di kandang kita. Ya kalau pas beruntung sih mungkin tidak ada masalah, beli entok di pasar sampai rumah sehat dan aman-aman saja, itu juga ada masalah. Cuman kadang kalau pas apes seperti yang dialami oleh Pak Karsidi, beli entok 1 ekor saja dari pedagang keranjang sampai rumah dicampurkan dengan entok yang ada di kandang, 2 hari kemudian mati semua. Dan ketika teman-teman ingin membeli, maka harus dikarantina di tempat terpisah selama kurang lebih 4 hari lah, sehingga kita bisa mengamati apakah entok ini betul-betul sehat atau sakit ya. Kalau yang ingin lebih aman lagi teman-teman, ketika ingin membeli entok itu ya langsung di peternak ya, langsung di peternak, kemudian dibawa sendiri oleh peternak, diantar ke kandang kita, itu lebih aman ya. Apalagi kalau peternak itu murni peternak, karena peternak sekarang itu kan ada yang nyambi pedagang, ada yang nyambi bakul, dia mendatangkan entok dari berbagai kandang juga, dan ini harus diwaspadai ketika entok yang dibeli itu memang entok dari berbagai wilayah, itu juga rawan terkena penyakit. Prinsipnya ketika teman-teman ingin memelihara entok dengan cara membeli, harus dikarantina terlebih dahulu 3 hari atau 4 hari, sehingga kita observasi terlebih dahulu apakah entok itu betul-betul sehat atau sakit. Kalau sakit maka treatmentnya teman-teman bisa diobati terlebih dahulu, dikasih trimisin, tetaklor, atau kemudian jahe atau ramu-ramuan yang lain yang teman-teman ada di rumah, yang tersedia di rumah maksud saya, itu bisa kemudian diberikan.
Kalau memang sakit ya saran saya langsung dijauhkan dari kandang kita agar tidak menulari entok-entok yang ada di kandang kita. Ini pengalaman yang dialami oleh Pak Karsidi ini cukup menjadi pelajaran ya, dan teman-teman bisa mengambil pengalaman dari Pak Karsidi sehingga nanti tidak mengalami hal serupa. Jadi pengalaman beternak entok itu mudah-mudah gampang ya, bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah ya. Gampangnya apa? Karena entok ini bisa makan apa aja, sayuran, sisa nasi, kemudian bekatul, keong, pakan jadi, pakan pabrikan, apa aja bisa dimakan, gedebok pisang pun doyan. Tapi susahnya itu adalah ketika kena virus, ketika perkembangannya itu mengalami hambatan. Ini juga harus ditangani dengan baik. Nah, ini butuh jam terbang yang tinggi ketika ingin menjadi peternak entok yang sukses, bebas penyakit. Tapi prinsipnya kalau menurut saya yang perlu diwaspadai atau perlu dilakukan oleh teman-teman adalah melakukan biosecurity yang ketat ya. Artinya setiap hari rajin dibersihkan, disemprot desinfektan kandangnya, dikasih herbal agar entoknya imunnya sehat, atau mungkin divaksin ya biar terhindar dari serangan virus, sehingga ketika ada virus imun entok kita sudah kebal begitu. Itu share pengalaman Pak Karsidi, 2 hari entoknya mati semua, dan semoga tidak menerpa atau menimpa teman-teman semua yang sekarang hobi peternak entok. Terima kasih, cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.